Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait hal-hal yang membuat pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 tidak sistem evaluasi. Sahabat, hal-hal yang membuat pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 tidak sistem evaluasi adalah regulasi, di mana keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebut tentang ketentuan masa kerja PPK dan PPS. Adapun ketentuan masa kerja PPK dan PPS adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 2. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing. A. Pemilu. B. Pemilihan. 3. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam pemilu atau pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan. 4. Dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kota dapat dilaksanakan dengan metode A. Pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terakhir untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya. B. Seleksi terbuka. 5. Dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terakhir untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya dapat dilakukan dengan ketentuan A. Anggota PPK dan PPS masih memenuhi persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS. B. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan sebelumnya. C. Dalam melakukan evaluasi, KPU Kabupaten Kota menggunakan metode kuesioner. D. Format kuesioner untuk evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. E. Anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan pemilu atau pemilihan selanjutnya. Nah, setelah kita menyimak dari ketentuan masa kerja tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 dapat menggunakan sistem evaluasi terhadap PPK dan PPS Pemilu 2024 untuk diangkat kembali menjadi PPK dan PPS Pilkada 2024 jika sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 yakni dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing. A. Pemilu. B. Pemilihan. Nah, sedangkan jadwal pembentukan PPK dan PPS ini Pilkada 2024 sudah tidak ada lagi PPK dan PPS Pemilu 2024. Di mana jabatan PPK dan PPS Pemilu 2024 telah berakhir sebelum dimulai pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024. Nah, inilah hal yang membuat pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 tidak menggunakan sistem evaluasi terhadap PPK dan PPS Pemilu 2024. Seandainya jadwal pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 berada dalam masa jabatan PPK dan PPS Pilkada 2024, maka bisa saja dilakukan evaluasi atau pengangkatan kembali. Nah, itulah pembahasan mengenai hal-hal yang membuat pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 tidak sistem evaluasi. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.